Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Perlu Anda ketahui bahwa channel ini berisikan konten materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11 hingga kelas 12. Bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silakan subscribe channel ini. Demikian, selamat anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi gerak melingkar beraturan. Ciri-ciri dari gerak melingkar beraturan atau GMB adalah: 1. Kecepatan sudutnya atau omeganya adalah tetap. 2. Kecepatan linearnya atau V velocity berubah dan kelajuannya tetap. Nah, anak kalian masih ingat bahwa jika gerak melingkar, maka antara kecepatan dan kelajuannya itu berbeda. Kenapa? Karena kecepatan merupakan besaran vektor. Jadi kalau dia bergerak melingkar, setiap saat arahnya berubah. Itu yang menyebabkan perubahan kecepatan. Sedangkan kelajuan adalah besaran skalar, jadi dia hanya dinyatakan besarnya saja, jadi tidak berubah. Kita lihat. Nah, ini kecepatan tangensialnya atau kecepatan linearnya. Kemudian ada yang namanya gaya sentripetal, yaitu gaya yang arahnya selalu mengarah ke pusat lingkaran. Fungsinya adalah untuk mengembalikan arah kecepatan sehingga lintasan gerak tersebut menjadi lingkaran. Itu fungsi dari kecepatan sentripetal. Nah, kita lihat tentang omega pada alat-alat kendaraan. Di setiap kendaraan, baik mobil maupun motor, terdapat alat ukur kecepatan putar roda atau omega. Pada alat ukur tersebut, satuan omega dinyatakan dalam RPM, root per minute. Jadi putaran per menit. Sehingga secara internasional satuan omega adalah radian per sekon, sehingga kita harus mengubahnya dari RPM ke rad per sekon. Bagaimana caranya? Kita lihat. Satu putaran sama dengan 2 V radian, 1 menit 60 detik, maka 1 RPM adalah 2 V per 60 rad per sekon, sehingga konversinya 1 RPM itu adalah V per 30 rad per sekon. Berikutnya kita lihat hubungan kecepatan linear V dengan kecepatan sudut atau omega. Kita lihat animasi berikut. Ini adalah jarak satu putaran ya. Jarak satu putaran itu adalah sama dengan keliling lingkarannya 2 VR nya, sedangkan waktunya adalah satu putaran. Waktu satu putaran itu periode, sehingga kalau kita lihat bahwa V sama dengan S dibagi dengan T, berarti kalau S nya jarak satu putaran dengan keliling lingkaran 2 VR, maka S nya 2 VR, T-nya adalah periode, jadi 2 VR dibagi dengan T. Kita ingat bahwa 2 V per T itu adalah omega, sehingga hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut menjadi V omega kali dengan R. V omega dikalikan dengan jari-jarinya, atau kalau dibalik, omega sama dengan V dibagi dengan R kalau kita mau buat lengkap. V
V dibagi dengan R. Nah gitu ya. Nah, hubungan jarak dengan sudut tempuh adalah S sama dengan theta dikalikan dengan R nya. Theta sudut tempuhnya. Kita lihat contohnya sekarang. Jawablah setiap kotak pertanyaan di bawah ini. Ini nomornya, kita lihat, kita ubah. Kita sudah dapat di pelajaran sebelumnya bahwa hubungan antara frekuensi dengan periode adalah hubungan kebalikan, di mana omega hubungannya dengan frekuensi dan periode 2V per T, ada 2VF, V sama dengan omega R. Nah, ini yang telah kita pelajari. Untuk mengingatkan kita kembali, mari kita isi kotak-kotak berikut ini. Nomor 1 yang diketahui 20 Hz, F nya frekuensi dan jari-jarinya 20. Kalau mencari T nya, kita tinggal seper saja ya. Nomor 1 yang diketahui adalah frekuensi. Frekuensinya 20 Hz, R nya 20 cm. Iya, 20 cm. Sehingga ini kita jadikan meter 0,2 meter. Kalau kita mau cari T, periodenya adalah seper dari frekuensi, berarti seper 20 atau 0,05 sekon. Sehingga omeganya adalah 2VF, yaitu 2V, F nya adalah 20, berarti 40 V radian per sekon. Nah, V nya adalah omega dikalikan dengan R. Omeganya 40 V, R nya jadikan meter 0,2, berarti 8 V meter per sekon. Nah, demikian caranya untuk mencari omega dan kecepatan linier atau V saat frekuensinya diketahui. Jadi periodenya 0,05, omeganya 40 V, dan kecepatannya 8 V. Kita lihat. Iya. Ini. Kemudian nomor 2 yang diketahui periodenya, periode dan jari-jari. Periode 0,25 detik dan jari-jarinya 25 cm. Yang ditanya frekuensi, omega dan V nya. Kita pakai whiteboard ulang lagi. Yang diketahui adalah periodenya 0,025 sekon dan R nya adalah 25 cm. Kita jadikan meter adalah 0,25 meter. Jadi frekuensinya adalah seper T, seper 0,025. 0,025 itu adalah 25 per 1000, berarti 1 per 25 per 1000. 1000 nya naik ke atas, jadi 1000 dibagi dengan 25, 40 Hz. Omeganya kalau frekuensi sudah ketemu, maka omega adalah 2VF, berarti 2V kali 40, 80 Watt per sekon. V nya, kecepatan linearnya adalah omega dikalikan dengan R, berarti
80V dikalikan dengan 0,25 atau 1/4, berarti 80 bagi 4 20V meter per second. Begitu cara menghitung omega dan kecepatan linear kalau frekuensinya diketahui. Omega 80V dan kecepatannya 20V, frekuensinya 40 Hz. Nah, berikut yang kalian untuk nomor 3, 4, dan 5 silahkan kalian kerjakan. Pause video ini dan kerjakan terlebih dahulu supaya kalian ingat hubungan antara frekuensi, periode, omega, dan V kecepatan linear. Kita lanjutkan. Contoh soalnya. Sebuah benda berputar 120 rpm, maka frekuensinya kita tahu bahwa rpm itu adalah omega, yang satuannya rpm, maka kita harus jadikan V-rad dulu. Berarti omega 120 rpm, rad per menit, maka kita ubah menjadi 120 kali V per 30 rad per sekon. Ini bisa dibagi jadi 4 V rad per sekon. Yang ditanya frekuensi omega itu rumusnya adalah 2VF, maka F nya adalah omega dibagi dengan 2V, berarti 4V dibagi dengan 2V, berarti 2 Hz. Nomor 3, sebuah benda bergerak meningkat dengan kecepatan sudut kontan omeganya. Nomor 3, omeganya 0,5 V rad per sekon. Waktunya T nya adalah 1 menit 60 sekon. Yang ditanya adalah benda tersebut telah berputar sebanyak berapa kali. Berarti kita cari tetanya dulu di sini. Theta adalah omega dikalikan dengan T, karena omega rumus dasarnya adalah theta dibagi dengan T, sehingga tetanya adalah 0,5 V dikalikan dengan 60. Berapa ini? Berarti 30 V radian. Nah, kita masih ingat pelajaran di awal bagaimana cara kita mengubah V radian menjadi putaran. Berarti kalau kita ubah menjadi putaran, 30 V dikalikan 1 putaran dibagi 2 V, 1 putaran 2 V rad. V nya dicoret, ini dicoret, jadi 15 putaran. Isinya 15 putaran. Ya. Berikutnya nomor 4, satu lagi langsung. Sebuah roda memiliki garis tengah 4 cm berputar melalui 12 putaran. Jarak yang ditempuh oleh sebuah titik yang terletak pada tepi roda adalah, berarti kita cari S nya jaraknya. Kita hapus dulu. Oke, yang diketahui nomor 4 adalah garis tengah, berarti diameter D nya 4 cm, maka R nya adalah setengah D, setengah diameter, berarti
2 cm. Berputar tetanya adalah 12 putaran. Kemudian jarak yang ditempuh oleh sebuah titik yang terletak pada tepi roda adalah, kita jadikan satu putaran itu adalah 2V radian. Ya, maka 12 putaran berarti jadi 12 putaran kita jadikan V radian dikalikan 2V per 1 putarannya dicoret, jadi 24V radian. 24V radian. Ini 24V radian. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh oleh spotik yang terletak pada tepi roda. Maka S-nya adalah theta dikalikan dengan R. Kita lihat R-nya adalah 2 cm, jadikan meter, 0,02 meter. Maka S-nya sama dengan theta dikalikan dengan R, jari-jari. Theta-nya 24, V, R-nya 0,02. Berarti 0,48 V, 0,48 V meter harusnya, bukan radian. Nah, berikutnya anak sekalian, kita lihat, mari berlatih soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Silakan kalian pause video ini dan kalian kerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4. Demikian untuk kalian untuk pembahasan kita gerak melingkar beraturan yang kedua. Kita lanjutkan di waktu yang berikutnya untuk gerak melingkar berubah beraturan. Selamat mengerjakan.